tadi itu ngerti kalau harga bahan pokok sama pupuk, ngerti dia. Ngerti, oh bagus lah. Kalau nggak salah itu pegawainya Rasmi untuk ini nagih utang keliling itu. Jadi si gue masak ini kan sebenarnya pendekatan sama Ibu Rasmi. Ibu Rasmi ngomong gini, modal lu apa gitu loh. Kata dia, modal saya dagang pupuk. Kata Bu Rasmi, no, saya maunya kerja di bank. Ya udah nggak cocok lah gitu. Oh, bukan. Ya, oke. Bukan dia bilang saya mau lihat dia jago debat aku gitu kan. Aku sangka dulu. Jadi menurut Bu Rasmi itu kemarin kan dia tuh sebenarnya ingin pergi ke Jakarta merantau. Tapi karena sampai di Jakarta tidak ada tempat yang cocok, jadi dia balik lagi ke kampung. Oh, dia tuh pengen cari pasangan yang berdasi. Udah dulu, biar aku sangka dulu Handi ya. Dari tadi aku pengen jawab karena ini. Selama ini kan sudah beberapa skincare dia coba, nggak ada yang cocok. Pakai dempul. Dia pengen menemui Banyuma, produk skincare Banyuma. Kok bisa bagus begitu? Saya udah beli skincare macam-macam, malah merusak wajah saya kan gitu. Oh iya gitu. Iya. Pakai cat tembok atau dempul. Kemarin dia coba sih pakai benda zaman dulu lakbuk. Ternyata salah ambil dia ambil itu apa sih namanya di bahan papeda. Oh, sagu. Iya, sagu, dia ambil sagu campur garam. Pas dia pakai itu dia pakai langsung jadi kue dadar. Iya, campur terasi bulan lagi ya. Udahlah Bu Rasmi, diam dulu ya. Coba yang lain. Oke Bang Handi, biar aku sangka dulu ya pernyataan Bang Juma tadi. Agak-agak nyesek di dadaku gitu ya. Nyesek di dadaku. Iya. Nyesek. Apa itu bikin nyesek Bu Rasmi? Ya. Tadi pernyataan Bang Juma yang menyatakan orang Kristen yang membunuh Yesus gitu. Nyesek banget di dada saya ya. Oke, biar saya buka ayat. Yang membunuh Yesus itu, si Gu Masak mengatakan yang membunuh Yesus itu orang Bloon gitu. Si Gu Masak yang ngomong, bukan Bang Juma. Aku buka ayat dulu ya. Aku buka ayat Matius ya. Matius 16 ayat 21. Itu judulnya pemberi Yesus dan syarat-syarat mengikut dia ya. Di sini Yesus sebelum disalibkan, Yesus itu tulisan sudah memberitahukan. Itu tulisan kapan? Tulisan yang dibuat setelah kejadian atau sebelum? Sebelum. Ini Yesus masih mengajar. Sewaktu mengajar Yesus ya. Ini sewaktu Yesus mengajar, Yesus sudah memberitahukan kepada. Berarti buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. Ya, karena di situ ada murid-muridnya 11 orang ya yang taat. Gak jawab dulu. Murid-murid berarti Yesus. Buku ini sudah ada sebelum Yesus disalib. Atau nanti dikarang belakangan untuk dicocok-cocokkan buat Romawi. Waktu Yesus mengajar, murid-muridnya yang 11 yang taat sudah mencatat apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi buku itu sudah ada sebelum penyaliban. Sudah dicatat. Ya, sudah dicatat di dalam buku. Sudah ada buku itu sebelum penyaliban. Sudah ada dicatat Alkitab. Hanya saja belum dimasukkan. Aduh, ngarang cerita. Mana coba kasih bukti. Kasih bukti kalau sudah ada. Sudah ada kitab Matius sebelum penyaliban, coba kasih bukti. Berarti di abad pertama ya sudah ada ya. Zaman Yesus lahir ya. Iya. Ada di bumi. Setelah di akhir baru skripsi gitu ya. Jangan di mute ya. Matius itu ditulis tahun 66. Penyaliban sudah terjadi, baru dikarang buku itu. Makanya aku katakan sewaktu Yesus murid-muridnya sudah menulis di buku. Mana bukti? Setelah tahun 66 mana buktinya? baru dimasukkan ke Alkitab. Kasih bukti. Waktu ini ada bukti sudahlah. Yang lain. Nggak ada buktinya. Pembohong ini. Ngarang bebas. Tidur aja dulu Bu Dani, 6 tahun tidur baru bangun.
Di sini bukan gereja lu bohong-bohongin. Bukan tempat bohong di sini, bukan tempat bohong. Bukan tempat. Ini tempat kita menguji kebenaran Islam Kristen. Bukan tempat bohong. Itu cerita-cerita yang dibuat sama Bu Rasmita, itu cerita yang dibangun, yang dibuat belakangan setelah kejadian, disesuaikan dengan keinginan Romawi. Gitu. Karena Romawi memang pada dasarnya penyembah dewa. Ya, ada tumbal. Paulus saja dianggap dewa Hermes. Dia dianggap Theos. Ayo, siapa lagi nih, Mapopo atau Ray? Yang betul itu kalau berbicara mengenai penyaliban, yang betul adalah cerita yang ditulis duluan. Itu yang betul. Jangan ada kemudian buku yang ditulis belakangan setelah penyaliban. Yang ditulis duluan di Mazmur, di Ulangan ya? Ulangan 21. Iya, karena Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi apa yang telah tertulis tentang dia di Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Nah, di Taurat ini kan termasuk Ulangan, termasuk Keluaran. Ini baru 60 ini udah saya mute, dibuka lagi. Apa sih? Termasuk Mazmur. Nah, jadi kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya, tentang apa yang tertulis di buku-buku yang sudah tertulis, bukan yang bakal mau tertulis, gitu. Ayo, warung Nabila, kau buka mic terus, ngomonglah. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia di tiang salib. Nah, pertanyaannya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia harus disalib? Nah, orang Kristen ini akan berkata gini, dosa kami, ya kan gitu, kan tidak nyambung kan? Kan tidak nyambung. Kalau kita ambil dari awal, dari pangkal, dari ujung atas ke bawah, maka kita ambil kitabnya orang Yahudi. Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia harus disalib karena sepadan dosanya itu dengan hukuman mati? Tidak akan pernah ditemukan. Tapi kalau kita ambil dari bawah, Yesus disalib karena dosa waris, karena dosa-dosa manusia, karena ingin nebus dosa, karena ini. Itu kalau dari belakang dicari. Tapi kalau kita ambil dari atas, dari pangkalnya, tidak akan pernah nyambung. Artinya ada sesuatu yang sifatnya hanya ditulis belakangan sesuai dengan selera penulis. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka tidak mengetahui, mereka tidak paham, mereka tidak ngerti, mereka hanya menduga-duga saja. Mereka berselisih paham, mereka tak ada ilmu sedikit pun yang menyangkut tentang penyaliban itu. Itu Al-Quran sampaikan begitu. Nah, kalau Al-Quran ini salah, silakan. Mari kita buktikan kesalahannya sama-sama. Bantu Bang Suma menemukan Al-Quran terkait dengan penyaliban. Ada Kristen yang bisa. Al-Quran saya mengatakan wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqina. Nah, kalau Al-Quran saya ini salah, ayo bantu saya di mana letak kesalahan Al-Quran. Terjemahannya, dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Maka mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yakni pembunuhan. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.
mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Kalimat terakhir, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Nah, memang mereka tidak ada klarifikasi bahwa mereka telah benar-benar membunuh, tak ada. Dari pelaku orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, tidak ada. Yang sampai ke kita hari ini hanya pengabaran Bible saja. Tak ada pengabaran dari internal Yahudi. Sementara mereka adalah tuan rumah. Sedangkan cerita-cerita yang sampai ke kita adalah buku-buku yang dituliskan jauh setelah kejadian. Pertama, Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Lalu Matius ditulis tahun 66. Petrus ditulis tahun 81 sampai 96. Yohanes antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Dan kitab Wahyu di antara tahun 100. Berarti mereka tidak yakin karena mereka tidak hadir pada saat itu. Nah, kalau ada orang Kristen yang mampu membuktikan kesalahan kitab suci saya Al-Quran yang menerangkan tentang penyaliban ini, ayo silakan naik, kita diskusikan dengan ilmiah. Lalu mengatakan Al-Quran datang di abad ke-7. Lebih hebat kitab saya. Karena kenapa? Karena kitab saya itu ditulis orang yang sesaman. Oke. Tapi jangan salah. Allah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah saksi dari segala kejadian yang ada di atas muka bumi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menyaksikan semua kejadian. Sedangkan Lukas tidak menyaksikan, Markus tidak menyaksikan, Paulus tidak menyaksikan, penulis Matius, penulis Yohanes tidak ada pada saat kejadian. Tetapi Allah yang maha melihat, menyaksikan setiap apa yang ada dalam dada batin manusia, apalagi yang terjadi. Wa kafa billahi syahida. Itu jelas itu. Nah, sedangkan kalau umat Islam berbicara tentang kaidah ini, umat Islam selalu mengacu kemudian kepada Al-Quran. Tidak pernah kemudian lari dari Al-Quran itu. Apa kata Nabi Isa? Ketika ditanya, wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan diriku? Nabi Isa mengatakan, in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Maha suci engkau, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah mengatakan itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang mengetahui segala yang gaib. Lalu beliau kemudian mengatakan di hadapan Allah. Apa kata Nabi Isa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku menjadi saksi terhadap pengikutku, terhadap muridku. Itu hanya selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah aku tahu kau angkat ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkaulah yang menyaksikan apa yang mereka lakukan. Engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang maha menyaksikan ini kemudian mewahyukan keadaan yang disaksikannya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Nabiku Muhammad, sesungguhnya yang mereka salib itu bukanlah Nabiku Isa alaihissalam, melainkan orang yang kuserupakan untuknya. Sesungguhnya mereka hanya berselisih paham tentang apa yang mereka lakukan, yaitu tentang pembunuhan dan penyaliban terhadap Nabiku Nabi Isa. Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan, wahai Nabi Muhammad, tentang pembunuhan, tentang penyaliban. Mereka sedikit pun tidak mengetahui dan tidak memiliki ilmu menyangkut hal tersebut. Dan apa yang mereka katakan itu, wahai Nabiku, tak ada kecuali mengikuti hanya prasangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh Nabi Isaku dengan yakin. Maha menyaksikan ini mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan ada gelombang dari barat, diawali dari Katolik, mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Tuhan
turun menjadi manusia, mati nebus dosa manusia. Hal ini sama sekali tidak sinkron dengan tujuan Mesias datang di tengah-tengah Bani Israel. Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel adalah manusia yang diurapi, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Itu Mesias yang mereka tunggu. Mereka tidak pernah bermimpi Tuhannya mereka datang menjadi bayi. Mereka tunggu Mesias selayaknya. Mereka menunggu kemudian Gedeon. Mereka menunggu kemudian Hezekia. Mereka menunggu Salomo. Mereka menunggu Daud. Mereka menunggu Musa. Seperti itulah mereka menunggu Mesias untuk mereka. Tapi setelah Mesias ini datang, mereka tolak. Masuk ke pengajaran Barat. Mesias yang ditolak ini justru menjadi Tuhan. Jadi tidak ada kesinkronan antara orang Yahudi dan Kristen tentang Mesias. Mesias bagi Yahudi adalah manusia, adalah raja yang membebaskan mereka dari penjajahan. Kristus menurut Kristen adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, nebus dosa-dosa manusia. Nggak nyambung. Sementara yang memiliki konsep Mesias, yang memiliki konsep Kristus hanyalah Bani Israel. Kristen ini pendatang asing dari Barat yang tadinya bermula di Antioquia, Turki. Apa Mesias bagi yang menunggu Mesias? Apa Mesias bagi yang dijanjikan Mesias? Apa Mesias bagi Mesias itu sendiri? Mesias yang ditunggu adalah mereka yang bisa mengembalikan marwah pengajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itulah Yesus yang kami sebut dengan Isa alaihissalam. Sedangkan Yesus di dalam iman Kristen itu adalah oknum yang kemudian diajarkan sebagai bintang timur, yang adalah penjelmaan dari dewa yang nuzul menjadi manusia untuk menebus orang-orang Kristen dari dosa-dosa mereka. Jadi satu cerita pada kondisi TKP dan satu cerita pada kondisi di luar TKP itu sangat-sangat berbeda. Zuma, ya, silakan. Ini ada Kristena ini. Udah takyahnya. Zuma, saya dulu JMP. Zuma. Enggak, ini judulnya adalah, ini dengerin baik-baik semua ya. Topiknya saya moderator dari tadi di sini. Tolong kalau mau berbicara beradab melalui moderator. Ini room tidak asal bebas bicara. Topiknya adalah dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sehingga sepadan dia dihukum mati. Silakan, siapa yang mau bicara duluan? Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya. Tidak silakan ada dosanya. Ditanggapi. Oke. Berarti kalau Yesus tidak ada dosanya, dia yang dibunuh atau bukan dia? Dia yang dibunuh. Apa yang Anda tangkap di situ? Sedangkan pembunuhan, penyaliban itu syaratnya harus memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tak ada dosa, tapi kenapa dia yang dibunuh? Itu atas kemauan orang-orang pada saat itu. Nah, karena dia mengaku Allah pada saat itu, makanya dia disalibkan. Oke, baik. Sekarang coba Anda tunjukkan alasan utama ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, ketika mereka mengambil kesimpulan alasan membunuh Yesus itu. Silakan. Kita sudah sepakat bahwa Yesus tidak memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti pembunuhan terhadap Yesus di sini itu tidak mendatangkan kemudian tebusan dosa, tapi yang didatangkan adalah dosa baru. Betul? Salah kau lah Zuma. Loh. Tidak ada salahnya Yesus dibunuh. Yang dihasilkan dari pembunuhan orang yang benar dosa atau kebaikan?
Sudah ada sejarahnya, tidak usah Macet. Ini saja, kita saja yang bertanya ke kau saja. Macet. Kita saja yang bertanya ke kau saja. Macet. Akui dulu bahwa yang kalian sembah itu bukan Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel, tapi adalah oknum lain. Akui dulu. Oh tidak, dia Mesias. Loh, berarti salah bunuh. Kalau dia Mesias berarti salah bunuh. Betul. Berarti dari mana Anda mendapatkan ilmu matinya orang yang salah bunuh ini adalah nebus dosa kalian? Dari mana? Apa hubungannya dengan dosa-dosa kalian? Dari Alkitab. Dengan Yesus yang salah bunuh. Yesus mati untuk pergi ke alam maut. Kemana? Ya mati memang untuk ke alam maut. Masa mati untuk ke pasar? Sekarang Anda sudah mengakui tidak ada dosa Yesus. Tidak ada dosa Yesus. Berarti tidak ada unsur yang bisa membolehkan Yesus itu dibunuh. Dosa waris itu hanya karangan muncul belakangan. Coba. Ada nggak di situ kemudian? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh karena dosa waris? Ada nggak penyebabnya itu? Ada nggak penyebabnya Yesus dibunuh untuk dosa-dosa orang Kristen? Ada nggak di situ tertulis? Yang ada adalah orang yang dibunuh adalah orang yang sepadan dengan dosa yang jatahnya hukuman mati. Halo. Ya, silakan. Yesus disalibkan karena dia mengaku Tuhan. Hah? Di mana itu? Berarti Yesus ini disalib bukan karena dosa waris? Bukan. Jadi kematian Yesus itu tidak menebus dosa? Tidak. Oh, bagus. Bagus. Berarti Paulus ini salah ya? Anda yang salah. Loh, Paulus mengajarkan Yesus mati untuk nebus dosa-dosa kalian. Tunjukkan. 1 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tuh ingat gak? Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Mamat kemana Mamat? Jadi bangkai. Bang Ujang, kalau mayat itu bro, ya manusia itu jadi mayat bukan bangke. Kalau lu bilang Nabi Muhammad bangke, berarti Tuhanmu juga pernah menjadi bangke. Karena Yesus juga pernah mati toh. Jadi yang kau tuhankan bekas bangke dong, hidup lagi. Janganlah begitu. Itu namanya kau menghujat Tuhanmu sendiri. Sudah 38 Kristen yang naik dari pagi, belum ada yang bisa menjawab. Ini loh Bang. Kalau dia mengatakan mayat manusia itu adalah bangke, Tuhannya pernah menjadi mayat 3 hari. Artinya secara tidak langsung kau mengatakan Tuhanmu pernah menjadi bangke. Itu loh. Berarti tidak salah kalau orang mengatakan Kristen penyembah manten bangke. Ya begitu. Kalau kita ikuti seleramu loh. Saya berlepas tangan dari itu saya. Tapi dia yang memulai, makanya kita luruskan. Janganlah begitu. Kasihan saya nyembah mantan bangke kok kayak gitu kali lah. Ya, selamat sore Pak Juma. Muncul lagi setrika rusak. Pak Juma mengimani ditolak, Injil dikomal-komal. Entar dulu napiri ya. Ini harus diluruskan dulu nih. Saya mengimani Injil, tapi bukan kitabmu. Injil yang datang kepada Nabi Isa bukanlah Bible. Bible itu wartawan punya merek, bukan Nabi Isa. Kayaknya nggak ada yang pantas diskusi deh. Kalau gitu tunjukkan Injil Nabi Isa. Jangan minta ke saya. Nabi Isa diutus kepada kaum Bani Israel, bukan ke saya. Mintalah sama Bani Israel. Ya, Injilnya mana sekarang? Ya minta ke Bani Israel. Kenapa ke saya mintanya? Bani Israel tidak punya Injil, dia Taurat. Hah?
Injil itu adalah pengajaran Allah kepada Nabi Isa terkait dengan hukum Taurat yang datang kepada beliau berupa hikmat pengajaran kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan yang diajarkan melalui Nabi Musa. Itu yang disebut hikmat Injil. Makanya Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa melanjutkan hukum yang Nabi Musa bawa. Gitu. Nah, Zuma, saya tanya dulu kamu. Ya. Ya. Sebenarnya yang paling dimuliakan sama Allah itu Isa atau Muhammad? Dan tadi temanmu mengatakan mayat itu adalah bangke. Lu setuju nggak? Saya tidak mau bahas itu. Enggak, temanmu tadi. Lu harus mengeluarkan statement juga. Lu setuju nggak pernyataan temanmu kalau mayat itu adalah bangke? Iya, dia saya. Enggak, lu setuju apa tidak? Itu doang. Baru lanjut. Begitu Bang, yang saya tanya ini Bang, yang sebenar-benarnya ini yang paling dimuliakan ini Isa ini atau Muhammad ini? Jelas Nabi Muhammad, kami pengikut Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa cakupan dakwanya kecil, hanya untuk umat Bani Israel saja. Nabi Isa untuk Bani Israel, Yesus untuk Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh. Nabi Isa untuk semua manusia. Di Al-Quran. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka kaffatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was subur wa anzalna ilaik litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Isa ila Bani Israel, Yesus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalian itu tak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus, tidak ada. Kalian itu penumpang gelap. Mana hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Tunjukkan. Oh, pertanyaan anak TK kok bawakan ke saya itu. Tapi tidak bisa kau jawab kan? Karena tidak ada bukti. Karena Kristen itu penumpang gelap. Kristen kan pengikut Yesus. Itu pengertian kata Kristen. Tapi yang saya tanya sudah ini bukti di Alkitab kan seperti itu. Murid-murid hubungan penyembah Yesus yang nama rumah ibadahnya gereja. Itu bukti itu yang kita cari. Sama seperti Nabi Muhammad bersama dengan umatnya dalam masjid. Nah, pernah nggak Yesus bersama dengan pengikutnya dalam gereja? Hah? Pernah? Tuh, kembali ke Isa Muhammad tadi. Lu nggak jawab, gua turunin. Kembali. Lu jawab dulu, turunin. Gua turunin kalau nggak jawab. Pernah nggak Yesus bersama orang Kristen di dalam gereja? Pernah nggak? Tunggu dulu. Nggak bisa jawab, gua turunin. Jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar Bani Israel. Pendirinya, pemukanya, pimpinannya bernama Paulus. Baca Galatia 1 atau Galatia atau Anda baca Galatia 2 ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana di nomor 8? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kalau Galatia 1, Paulus mengatakan aku diutus kepada non-Yahudi. Salah. Dengarkan ibu guru berbicara. Enggak dulu Bu Darni. Tadi kau benerin tar dulu. Tadi lu bilang nabi gua bangke. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Enggak, aku enggak bilang bangke ya. Ada rekamannya Muhammad tadi. Mati di dalam kubur. Yesus sudah bangkit di surga. Nah itu. Dan tambah yang mengandi. Ku penjarakan nanti mengandi. Ya di mana ada kata surga? Yesus naik ke surga, di mana tertulis? Matius 28 ayat 18. Nah, original teksnya apa? Original teksnya apa itu di sini? Nabi Muhammad di mana sekarang Bang Andi? Enggak, kan masih di kubur kan? Original teksnya apa? Di situ. Original teksnya yang kau masuk di situ. Paradiso atau Uranus? Original teksnya. Iya. Iya di surga.
Surga itu bahasa Yunaninya apa? Langit itu kan surga. Surga itu bahasa Yunaninya apa? Surga itu bahasa Yunaninya apa ya? Tunggu, aku tengok dulu. Lanjut Bang Juma, habisin dia. Habisin, aku habisi kalian. Kecil melawan kalian, apalagi Bang Juma. Jadi gini, aku habisi Bang Juma. Kalau Nabi Isa itu di langit, Yesus diangkat ke langit, Nabi Muhammad meninggal dan dikubur di bumi. Itu kan? Kan gitu. Itu berarti mana lebih hebat? Kok dari situ kok di situ aspek hebatnya sih? Iya, bukan di situ, Bu Darni. Bukan di situ aspek hebatnya. Makanya. Bukan di situ bukan di situ aspek hebatnya, bukan. Kenapa? Dengar lagi Bang Juma. Dan juga aspek hebatnya, Yesus kan nanti mau. Dengar, kalian itu kan hanya melantik Yesus jadi Tuhan, tidak ada hubungannya dengan kalian. Janganlah Yesus, sabar. Bang Arif ini udah 40 kali kau undang aku Bang Arif. Yesus tapi naik aku itu, sini. Yesus diangkat ke langit itu karena Yesus terancam ingin dibunuh, makanya dia diselamatkan oleh Tuhan. Itu karangan Bang Juma. Itu bukan karangan saya. Islam. Bukan karangan saya. Kalau begitu, karangan kalian. Jelas kalau begitu, di dalam Alkitab. Bu Darni sekarang sudah mulai ngotot juga, tidak mau berhenti bicara. Kalau begitu Anda katakan Bu Darni, tolong tunjukkan nggak boleh gitu Bang Juma. Bang Juma apa? salah, kalian salah untuk mengartikan Alkitab kami kalian karang. Enggak nyambung. Sudah Ibu lah yang bicara. Kalian yang nggak nyambung. Nah, Ibu ini tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia pantas untuk dihukum mati. Silakan. Macam mana aku mau dimati-matikan mute-nya? Iya, silakan tunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati. Tunggu. Ya, silakan. Kan tadi bilang menghujat Yesus, dikatakan orang itu loh, dikatakan dosa orang apa Yahudi dan yang dilakukan Roma oleh Yesus sehingga Tuhan mengutuknya. Pada saat itu mengatakan anak Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Elohim mengutuknya? Dia mengatakan anak Allah. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Bukankah Tuhan sendiri yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anakku? Kenapa pula dikutuk? Tunggu ya. Yesus inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes 3 nomor 16. Kenapa pula dikutuk gara-gara dia mengaku anak Allah? Sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri menurut kitab Anda mengaku dia, inilah Yesus anakku. Itu si Theos sendiri yang mengaku. Theos yang mengakui Yesus sebagai anaknya. Kenapa pula dia dihukum oleh Theos karena dia mengaku anak? Gila. Ayo. Ini ayatnya. Ayatnya Matius 16 ayat 16 yang berbunyi, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, makanya dia pada saat itu menghujat Allah karena dia mengatakan anak Allah. Anda baca Yohanes 3 nomor 16 itu perkataan siapa? Itu datanya. Semua itu dikumpulkan orang Coba Yohanes 3 nomor 16 yang berkata inilah anakku itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Itu kata siapa? Aku berkenan. Itu kata siapa? Iya, kalau Allah memang membenarkan dia itu anak Allah. Tapi orang Yahudi mengatakan dia penghujat gitu. Berarti Yesus ini dihukum karena Elohim yang mengutuknya? Bukan, salah. Bukan. Cuma Yesus dihukum karena mengatakan dia anak Allah. Tidak. Kena kau di sini. Kecil ini karena di otakku itu. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Enggak kena. Coba Anda baca Ulangan 21. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dia akan dikutuk oleh Elohim sampai mayatnya jangan kau biarkan menyentuh tanah, menajiskan tanah yang diberikan sebagai milik pusakamu. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus dan kenapa Tuhan mengutuknya? Jawab. Silakan. Anda mengatakan dia anak yang dikasihi. Berarti tuduhan dan kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan oleh imam kepala bahwa dia menghujat Elohim karena mengaku sebagai anak Theos, itu tidak kena kepada dalil yang menggugurkan kemudian dia bukan orang yang dikutuk tersebut.
Hayo. Nah, aku bukan diam di mute aku, malas sekali aku kayak gini. Sekarang aku pilih sama perempuan. Sekarang ketika kemudian ternyata Yesus ini tidak dikutuk oleh Elohim, kenapa dia disalib? Mana dia dikutuk? Itu memang untuk menubuatkan para nabi, kan dikatakan Yesus. Larinya kemana-mana. Larinya kemana-mana. Mana ada nubuatan pembunuhan terhadap Tuhan? Aduh, karisteng. Ini dalilnya jelas, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada pohon itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang dikutuk Tuhan tidak boleh menyentuh mayatnya, tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan ngibol. Tak ada itu nubuat apa? Kalian itu ngarang-ngarang cerita seenak perut, mau sekali Yesus itu dibunuh. Kalian karang-karang nubuat untuk Yesus supaya dia mati dibunuh. Di mana kau dapat ilmu itu? Hah? Kau baca kitabmu Yohanes 11 43 sampai seterusnya sampai 56. Yesus disalibkan bukan karena nubuatan. Yesus disalibkan karena orang Yahudi takut orang Roma datang merampas tempat suci dan bangsa mereka. Jangan kau ngarang-ngarang cerita. Berhentilah berbohong. Jangan berbohong terus. Jangan. Tinggalkanlah agama yang berbohong aja kerjanya itu. Kalau Yesus itu mengaku anak Theos dibunuh, sedangkan Theos itu sendiri mengakui dia anaknya. Kenapa sih? Tidak bisa. Jadi nggak bisa bohongi kami. Umat Islam itu cerdas. Umat Islam itu paham. Kami bukan orang-orang yang begitu dikhotbai manggut-manggut saja bayar perpuluhan, bukan. Tuhan sendiri, Theos sendiri berkata dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Berarti Tuhan sendiri mengakui, Theos sendiri, dewa sendiri yang mengakui Yesus itu adalah anaknya. Kenapa pula dia dihukum dengan tuduhan karena dia mengaku anak Theos, maka dia dihukum mati? Kok ngarang-ngarang cerita? Mestinya yang dihukum itu adalah Theos itu sendiri, Bang Juma. Kalau bukan iya, berarti kalau begitu tidak konsisten. Tapi masalahnya sekarang Yesus tidak ada unsur yang dipenuhi sehingga dia layak untuk disalib. Tidak ada. Jadi yang disalib ini adalah orang terkutuk. Dosa yang dilakukan adalah dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Makanya Yesus mengatakan, "Hei Petrus, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Yang dipikirkan Tuhan adalah sekuat apapun yang berupaya membuat kesaksian bunuh kemudian anakku, aku tidak akan pernah izinkan. Aku akan datang, aku akan mengutus malaikatku untuk menatang di tangan mereka agar anakku ini kakinya tidak tersentuh oleh batu, oleh celaka." Mazmur 37, Tuhan tidak akan membiarkan kemudian orang yang dikasihinya. Dia akan senantiasa menemaninya selama-lamanya. Tidak akan dibiarkan disebut terkutuk di atas pengadilan. Tidak. Dan akan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, orang pengkhianat sebagai gantinya. Ketika dia disidang kemudian tidak akan pernah dikatakan terkutuk. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan dia. Belajarlah teman-teman, belajar. Jangan asal dogma saja. Jangan mentang-mentang kalian Kristen kalian merasa kalian lebih paham Bible. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Ada seorang punya yayasan sekolah, tapi karena dia tidak pernah sekolah di yayasan itu, orang luar yang datang mengkaji apa yang ada di dalam yayasan itu, orang luar lebih paham daripada isi yayasan itu daripada sang pemilik. Itulah yang kalian alami. Kalian yang punya Bible, tapi kalian hanya jadikan aksesoris aja. Kami yang tidak memiliki Bible, kami kaji Bible itu mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan kalian. Jadi jangan sombong kepada kebenaran. Katakan benar yang benar, katakan salah yang salah.
Ditanya apa sebabnya Yesus harus disalibkan. Dia manusia suci, dia tidak punya dosa, dia bukan pemakan suap, dia bukan pengkhianat, bukan orang kafir, ingkar kepada Tuhannya, tidak. Yesus adalah orang yang saleh, Yesus adalah orang yang taat, Yesus adalah orang yang patuh untuk menjalankan segala perintah Tuhannya. Kenapa pula dibunuh? Untuk bang, untuk apa? Untuk dosa-dosa kami bang. Dari mana kau dapat konsep itu, Cak Ayu? Dosa tanggung masing-masing. Semua. Selamat sore semuanya. Ya, sore. Terang, dosa apa yang diperbuat oleh Yesus sepadan kenapa dia dihukum mati? Silakan. Pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga ia mati di tiang salib? Dosanya tidak ada sama sekali. Tetapi mengapa? Ya, mengapa Yesus disalib? Karena umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias atau anak Allah itu tadi. Ya, ketika umat Yahudi menolak dia sebagai Mesias, sudah dijawab tidak ada dosa. Udah, tidak ada dosa Bang Juma. Ya. Jadi kalau seperti itu jawabannya ya. Ya, berarti jawabannya gampang sekali tuh. Berarti kalau Yesus tidak ada dosa, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Berarti pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan menyebabkan masuk neraka, bukan masuk surga. Justru pernyataan ini harus dibalik. Ya. Pernyataan ini harus terbalik. Ya. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak dia sebagai Mesias. Oke, ya, berarti dia penyaliban sebagai anak Allah, itulah yang menyalibkan dia. Gitu. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menebus dosa? Halo. Jadi penyaliban ini ya kita tarik dari kitab Yesaya. Jawab itu aja. semua adalah mulai masuk aja. Mulai masuk ke dogma. Mulai masuk ke dogma pembodohan. Mulai masuk ke dogma pembodohan. Penyaliban itu dijawab aja. Penyaliban itu tapi supaya dijawab. Penyaliban itu melahirkan dosa. Penyaliban itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Jawab aja. Menebus dosa. Pelanggaran firman Tuhan itu menyebabkan dosa, bukan nebus dosa. Jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jadi kalau Yesus itu dibunuh, melahirkan dosa. Kok nebus dosa sih? Dari mana ilmu Anda ini? Doktrin, dogma, Bang Suma, maafkan saya Bang Suma. Harus memahami, membaca kitab Taurat ya. Nah, ini masuk doktrin ini. Udah cukup. Ya. Udah cukup. Kutanya dulu, saudara. Cukup. Menjelang maghrib Bang Juma di sana. Melanggar firman Tuhan itu dosa atau bukan dosa? Ayo Jos, jawab Jos. Yang baru naik, silakan Jos. Ayo. El Hura jawab. Ada 2 hotel masih tertinggal nih menjelang maghrib. Oh. Saya kembali. Ya. Menurut pertanyaannya Bang Juma, pertanyaan gini. Melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Siapa yang bertanya ini? Aku atau si Juma? Nggak tahu topik ini Bang Juma. Ini mulai dari awal nih. Melanggar perintah Tuhan itu, pertanyaannya melanggar perintah Tuhan itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Menurut Anda gimana kalau melanggar perintah Tuhan? Berdosa. Menurut Anda, menurut saudara? Iya berdosa. Berdosa. Berarti sama. Oke.
Siapa yang melanggar dosa yang tidak percaya sama Yesus. Berarti membunuh Yesus itu melanggar perintah Tuhan, berarti berdosa, betul? Ya udah jelas dong, udah jelas. Anda pintar kali kalau memang tahu udah berdosa. Oke. Nah, lanjut Pak. Pertanyaan saya, siapa yang melakukan itu? Udah diakui. Tapi kenapa dijadiin penebus dosa ya? Siapa yang melakukan itu? Penyaliban itu adalah simbol kutuk. Penyaliban itu pelanggaran Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Tuhan. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu mendatangkan angkara murka Tuhan. Bukan mendatangkan penghapusan dosa, tapi mendatangkan angkara murka. Lu ngarang cerita aja mah. Jadi boleh membunuh orang yang tidak bersalah menurut Tuhan. Cuma itu ngarang cerita tau gak? Hah? Cuma ngarang cerita. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Itu larangan atau perintah membunuh? Justru Yesus Yesus dianggap ya, jangan katakan sama ya. Ya, saya tanya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, itu perintah membunuh atau larangan membunuh? Leluhur jawab. Yang jawab atau saudara yang lain? Nggak bisa dia, bahasa Indonesia nggak lancar temanmu ini. Yang kau aja yang bisa dikit lah. Nah, apa maksudnya? Diulang Banyuwa, diulang. Pembunuhan terhadap Yesus itu perintah Tuhan atau larangan Tuhan? Larangan Tuhan. Larangan Tuhan. Berarti pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan, betul? Iya benar. Nah, melanggar perintah Tuhan itu akibatnya dosa atau justru menebus dosa? Termasuk penebus dosa orang yang percaya kepada dia. Udah, kamu minum Kombantrin dulu. Udah, Kombantrin turun, nggak nyambung. Kita butuh orang yang berakal bro, yang jujur. Kita butuh orang yang jujur. Masa udah tahu perintah Tuhan itu kalau dilanggar berdosa, bukan menebus dosa. Gimana sih? Ini sudah berisik dari tadi ini. Berisik lu tempat lu. Berisik tempat lu. Untuk yang ada di YouTube ya, karena waktunya di waktu Indonesia Tengah, memasuki waktu maghrib. Ya sekian dulu live di YouTube. Kalian semua orang-orang baik sebenarnya. Kalian semua manusia ciptaan Tuhan.